Perkenalkan, nama saya Albert Armongkulaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammad Diyah Riau. Yang mana di video kali ini saya bakalan mencoba membacakan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang mana dalam bab satunya ketentuan umum, pasal 1, angka 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Keduanya, kewajiban dasar adalah seperangkat hak kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Pasal 1 angka 3-nya berbunyi diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, suatu sosial, suatu atau status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Angka 4 berbunyi penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang dilakukan atau yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. Angka 5-nya berbunyi, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Angka 6 berbunyi, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Angka 7 berbunyi, Komnas HAM yang selanjutnya Angka 7 berbunyi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Bab keduanya tentang asas-asas dasar, pasal 2 berbunyi, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberadaan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan. Pasal 3 ayat 1 berbunyi, setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan ayat 3 berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Pasal 4 berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dan pasal 5 berbunyi ayat 1, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Dan ayat 3 berbunyi, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal 6 ayat 1 berbunyi, dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat, hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Ayat 2-nya berbunyi, identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Pasal 7, ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Ayat 2-nya berbunyi, ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan pasal 8 berbunyi, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan bab 3-nya mengenai tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, yang mana dalam bagian ke-1-nya yaitu hak untuk hidup, bagian keduanya hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, bagian ketiga hak mengembangkan diri, bagian keempat hak memperoleh keadilan, bagian kelima hak atas kebebasan pribadi, bagian keenam hak atas rasa aman, dan bagian ketujuh hak atas kesejahteraan, bagian ke-8 hak turut serta dalam pemerintahan, dan bagian ke-9 hak wanita, dan bagian ke-10 adalah hak anak, yang mana dalam bab keempat mengenai kewajiban dasar manusia, bab kelima mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, bab ke-6 mengenai pembatasan dan larangan, bab ke-7 mengenai Komnas HAM, bab ke-8 mengenai partisipasi masyarakat, bab ke-9 mengenai pengadilan hak asasi manusia, bab ke-10 mengenai ketentuan peralihan, dan bab ke-11 mengenai ketentuan penutup. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya atau pembacaan isi tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan lebih lengkapnya saya bakalan mengirim link file atau link dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini tentang hak asasi manusia di link deskripsi. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf.